Baiklah, materi yang pertama akan saya sampaikan yaitu mengenai pengertian. Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek yang harus dikembangkan dalam pendidikan sekolah dasar. Siswa dilatih agar mampu menggunakan dan mengekspresikan pemikirannya dengan menggunakan kata dan kalimat yang tepat. Nah, pengembangan keterampilan berbicara pada siswa itu sekolah dasar lebih menekankan pada pemilihan kata atau diksi, keruntunan kata, intonasi pembaca, dan ekspresi siswa tersebut. Keterampilan berbicara memiliki peranan penting dalam upaya melahirkan generasi masa depan yang cerdas, kreatif, kritis, dan berbudaya. Nah, melalui keterampilan berbicara, siswa itu hanya dapat menyampaikan pendapat atau ide mereka, tetapi juga belajar mendengarkan dan merespon dengan tepat terhadap informasi yang diterima. Keterampilan berbicara yang baik akan membantu siswa dalam berbagai situasi, seperti presentasi di kelas, diskusi kelompok, maupun komunikasi sehari-hari dengan teman dan juga dengan guru. Nah, pada tingkat sekolah dasar, keterampilan berbicara itu harus diajarkan secara bertahap. Di situ dimulai dari mengenalkan konsep berbicara yang jelas dan efektif, hingga melatih siswa untuk berbicara di depan umum dengan percaya diri. Meskipun demikian, dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara ini seringkali ditemukan beberapa masalah yang dihadapi oleh siswa. Nah, kita sebagai guru pada itu penting untuk memahami tantangan-tantangan yang ada dalam mencari solusi yang tepat agar keterampilan berbicara pada siswa itu dapat mengembangkan secara optimal. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, materi yang kedua akan disampaikan oleh saudari Birmanda. Kepada teman saya, dipersilakan. Baiklah, berikutnya ada analisis keterampilan berbicara di sekolah dasar. Analisis keterampilan berbicara di sekolah dasar dapat dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam berbicara dan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin ada. Beberapa aspek yang dinilai dalam tes keterampilan berbicara adalah lafal, tata bahasa, kosakata, kefasihan, isi pembicaraan, dan yang terakhir yaitu pemahaman. Beberapa permasalahan yang mungkin terjadi dalam keterampilan berbicara siswa di sekolah dasar adalah 1. Keterampilan berbicara siswa masih rendah. 2. Kurangnya aktivitas siswa dalam berbicara. Yang ketiga, kurangnya rasa percaya diri dan keberanian siswa. Yang keenam, ada kurangnya interaksi guru dengan siswa. Keterampilan berbicara di sekolah dasar merujuk pada kemampuan siswa untuk mengungkapkan ide, informasi, atau perasaan mereka secara lisan dengan cara yang jelas, efektif, dan sesuai dengan konteks sosial dan akademik. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk berbicara di depan umum, berdiskusi, menuliskan pertanyaan, serta memberikan pendapat dan jawaban dengan menggunakan bahasa yang tepat. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Saudari Mary Novita. Saya persilakan. Baik, materi berikutnya akan saya sampaikan tentang keterampilan berbicara. Adapun keterampilan berbicara yang perlu diajarkan di sekolah dasar meliputi beberapa aspek penting, antara lain yang pertama mengungkapkan pendapat secara jelas dan tepat. Siswa harus mampu menyampaikan pendapat mereka dengan jelas, singkat, dan terstruktur agar mudah dipahami oleh orang lain. Yang kedua, penggunaan bahasa yang tepat dan sesuai situasi. Mengajarkan siswa cara menggunakan bahasa yang sesuai dengan audiens dan situasi. Misalnya berbicara dengan teman menggunakan bahasa yang lebih santai. Sementara berbicara dengan guru atau di depan kelas memerlukan bahasa yang lebih formal. Yang ketiga, mendengarkan dengan aktif dan memberikan respon yang tepat. Keterampilan mendengarkan yang baik adalah dasar dari komunikasi yang efektif. Siswa perlu dilatih untuk mendengarkan dengan fokus dan memberi respon yang relevan. Yang keempat, berbicara dengan struktur yang jelas. Keterampilan berbicara dengan kemampuan yang penting melibatkan penyampaian informasi dengan urutan yang logis, mulai dari pembukaan, inti cerita, hingga penutupan. Yang kelima, yang terakhir yaitu berbicara di depan umum dengan percaya diri. Kemampuan berbicara di depan audiens, baik itu dalam bentuk presentasi maupun diskusi.
sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keterampilan sosial siswa. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi berikutnya akan disampaikan teman saya, Dina Lolita. Selanjutnya yaitu masalah yang dihadapi dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Meskipun berbicara sangat penting, beberapa masalah dapat muncul dalam proses pembelajaran di sekolah dasar. Beberapa masalah yang sering dihadapi yaitu yang pertama ada rasa takut atau cemas saat berbicara di depan umum. Banyak siswa merasa gugup atau takut saat diminta berbicara di depan umum atau di depan teman, bahkan guru. Perasaan cemas ini dapat menghambat kemampuan mereka untuk menyampaikan pendapat dengan jelas. Yang kedua itu kesulitan menyusun kalimat yang jelas. Beberapa siswa mungkin mengalami kesulitan dalam menyusun kalimat yang baik dan terstruktur saat berbicara. Hal ini dapat menyebabkan pesan yang ingin disampaikan tidak jelas atau sulit dipahami. Yang ketiga itu ada kurangnya kemampuan mendengarkan dengan baik. Siswa yang tidak dapat mendengarkan dengan baik seringkali kesulitan memberikan respon yang relevan dan pengembangan kemampuan berbicara secara efektif. Yang keempat itu penggunaan bahasa yang tidak tepat. Siswa mungkin kesulitan memilih bahasa yang tepat untuk berbagai situasi, baik dalam berbicara dengan teman maupun dengan guru. Yang kelima itu kesulitan mengatur dalam urutan cerita. Beberapa siswa kesulitan dalam mengatur urutan cerita atau kejadian dengan jelas, sehingga cerita yang disampaikan menjadi kacau atau sulit diikuti. Baiklah, materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Dita Mega Astuti. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai masalah-masalah yang muncul dalam pengembangan keterampilan berbicara untuk anak sekolah dasar. Yang pertama yaitu guru mengajak siswa melakukan latihan berbicara secara bertahap. Mulailah dengan berbicara di depan kelompok kecil ataupun kelompok besar. Kemudian yang kedua menggunakan alat bantu visual seperti gambar atau diagram untuk membantu siswa merencanakan apa yang akan mereka katakan. Kemudian yang ketiga, guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang berhubungan dengan latihan berbicara. Kemudian yang keempat, melakukan kegiatan yang melibatkan interaksi verbal seperti diskusi kelompok agar siswa terbiasa mendengarkan materi tentang membaca. Kemudian yang terakhir yaitu mengajarkan siswa dengan menggunakan cerita secara kronologis. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, itu saja materi video dari kami tentang keterampilan berbicara. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.